Jadi perwujudan Pancasila dalam bidang politik dan lembaga kenegaraan itu contohnya ada kayak di belakang kita ini. Jadi di belakang kita ini itu ada gedung kejaksaan. Jadi Kejaksaan Agung ini adalah sebuah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Nah, selain Kejaksaan Agung, ada juga lembaga-lembaga negara lainnya seperti MPR, DPR, Mahkamah Agung, dan lain sebagainya yang mempunyai perannya masing-masing. Perwujudan Pancasila di bidang sistem demokrasi itu dapat dilihat dari demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat. Contohnya di sini yaitu melakukan diskusi kelompok. Contoh lainnya yaitu Pilketos dan Pilpres. Keren banget gak sih tarian-tarian tradisional tadi? Tarian-tarian tersebut merupakan perwujudan Pancasila dalam bidang sosial dan budaya loh. Nah, sebagai masyarakat, kita harus menghargai dan melestarikan budaya Indonesia. Perwujudan Pancasila di bidang hukum contohnya adalah peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan itu nggak boleh bertentangan dengan Pancasila, karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Perwujudan Pancasila di bidang ekonomi, contoh sehari-harinya adalah pedagang-pedagang UMKM yang menjual barang dagangannya. Perwujudan di bidang ekonomi ditegaskan di pasal 33 ayat 1 sampai 4. Di bidang pertahanan dan keamanan, warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagaimana diterangkan dalam pasal 27 ayat 3 dan 30 ayat 1. Contoh pada sehari-harinya yaitu security atau satpam, TNI, bela negara melalui profesi, dan lain-lain. Siapapun yang bisa jawab pertanyaan kita dapat 1 teh pucung. Let's go! Jadi menurut kakak itu apa sih Pancasila itu dan kenapa Pancasila itu dianggap sebagai ideologi dasar Indonesia? Menurut saya dan menurut yang saya pelajari di sekolah ya kan Pancasila itu 5 dasar ideologi negara. Memang dia itu ditetapkan sebagai ideologi negara. Itu aja sih karena di sejarahnya. Cuman kalau alasan pribadi nggak ada. Kenapa dianggap sebagai ideologi dasar Indonesia? Karena sebelum terbentuknya Undang-Undang Dasar itu kan para pendahulu tuh merumuskannya Pancasila dulu kan. Nah, terus berdasarkan Pancasila itu nanti baru terbentuklah dasar-dasar yang lain. Jadi semuanya harus berdasar dari Pancasila. Terima kasih. Oh ya, sama-sama. Ya, dengan saya di sini Muhammad Fadil dan dengan Bapak siapa? Heri. Bapak Heri. Iya. Dari mana Pak daerahnya Pak? Asalnya? Daerah Antasari. Antasari. Iya, Cipete. Jadi kali ini kita mau menanyakan soal PPKN Pak, Iya. tentang Pancasila. Jadi di sini soal pertama, apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjalankan nilai-nilai dalam Pancasila? Mengamalkan Pancasila. Iya, dalam kehidupan sehari-hari. Iya, saling berbagi sama saling tolong menolong. Tolong berbagi. Nah, ya udah itu aja. Terus yang nomor 2 Pak, mengapa kita harus mematuhi Pancasila sih Pak? Ya, karena itu dasar dari negara kita. Kalau misalnya kita nggak mematuhi gimana Pak? Ya, nggak ikut tidak bernegara namanya istilahnya, tidak mencintai negara. Karena itu dasar dari negara kita. Tidak nasionalisme ya Pak? Ya, tidak nasionalisme. Oh begitu. Baiklah itu aja Pak ya. Ya. Terima kasih Bapak Ya, Heri. terima kasih. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi kelompok kita tuh punya pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama itu apa itu Pancasila dan kenapa Pancasila itu dianggap sebagai ideologi dasar Indonesia? Itu sesuai dengan karakteristik kehidupan bangsa Indonesia. Oh, iya. Terus yang kedua itu apa peran masyarakat dalam memelihara dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Peran masyarakat, Iya, buat memelihara dan mengamalkan nilai Pancasila. perannya banyak ya. Perannya bisa dengan menjalankan sila-sila Pancasila, seperti ketuhanan yang Maha Esa, dia menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Terus juga dengan memelihara persatuan dan kerukunan sama bangsa gitu sama. Terima kasih Pak.
Gimana sih cara kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari kita? Kalau menurut aku kayak menjaga kerukunan dalam masyarakat, terus apa ya? Tidak membeda-bedakan suku, bangsa dan agama gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Dari lu? Udah. Sama aja. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Pesan-pesan selama ngerjain tugas ini. Jujur buat nyamperin orang itu susah, jadi lain kali jangan ada tugas kayak gini, Pak. Kita juga harus punya kesabaran yang tinggi buat nanya orang, karena kan orang-orang tuh moodnya berbeda-beda pas kita tanya. Sulit. Besok-besok tugas individu aja Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Cuman seru tapi gak seru. Gak seru itu nanya orang gitu, kalau orangnya langsung jawab boleh. Itu enak, tapi kalau orangnya gak jelas itu gak enak. Ya, terima kasih Pak sudah memberi tugas ini. Kita dapat banyak pelajaran. Hai, jadi kita di sini mau sampaikan pesan-pesan kita selama ada di Taman Literasi Marta Christina Tiahahu. Dimulai dari Fadil, habis itu Fitri, habis itu aku. Oke, jadi di sini orang-orangnya sangat ramai dan sebenarnya agak sulit mencari orang yang mau mau diwawancara ya. Agak susah. Kalau sih orangnya pada mau nyantai-nyantai semua, nikmatin alam. Malam sangat bagus, ada pohon. Di sini juga nggak boleh merokok. Lingkungannya sangat segar, aman. Oh, gitu ya. Iya. Kalau aku di sini, menurut aku di sini seru banget. Orangnya juga beragam ya, buat kita tanyain. Jawabannya juga pada bagus-bagus. Kita senang banget ada di sini. Terus dari kesan-kesan aku, yang pertama itu pas nyampe di sini, pas mau wawancara itu sulit banget mau dapetin orang yang mau wawancarain sama kita. Terus kesan-kesan di sini aku suka sama tipikal yang bapak-bapak, soalnya dia itu kalau kita kasih pertanyaan wawancara dia langsung mau jawab dan ngejawabnya juga keren. Ya, bagus. Iya, respect buat bapak-bapak. Hidup bapak-bapak, hidup.